Halo? Ada yang tahu kira-kira? Langsung jawab aja. Nggak ada yang tahu nih. Padahal materinya udah saya share di grup kalian beberapa hari yang lalu ya. Iya, Pak. Di Google Classroom juga sudah saya share. Ada yang tahu nggak kira-kira? Untuk yang sekarang Mincy Surface dan Gravity Field from Altimetry ya, Pak? Apa, Zul? Mincy Surface dan Gravity Field from Altimetry. Mincy Surface dan Gravity Field from Altimetry. Ya, thank you. Ada yang tahu dulu nih apa yang dimaksud dengan Mincy Surface atau pertanyaannya saya ulang dulu deh. Kemarin ketika sama Pak Akbar atau Pak Redo dan juga Pak Aul, belajar apa aja sih tentang altimetri? Ada yang bisa jawab secara singkat? Itu kemarin salah satunya itu, Pak, kan penggunaan satelit altimetri, Pak. Nah, itu ada satelit, kalau tidak salah, GOCE, Pak, tulisannya gitu, Pak. Ya, satelit altimetri. GOCE itu altimetri atau satelit gravity? Satelit altimetri, Pak. Seingat saya seperti itu, Pak. Oke. Ada yang punya pendapat lain selain Zul tentang apa itu satelit altimetri atau apa saja yang sudah disampaikan kepada dari Pak Akbar kepada kalian? Thank you ya Zul jawabannya. Iya, Pak. Yang lain silakan. Materinya udah selalu dibagi terus loh ya dari awal itu saya lihat di Google Classroom. Jadi harusnya tidak ada alasan untuk tidak melihat materinya. Silakan. Adakah yang mau membantu menjawab? Saya ganti background biar semakin seru aja. Nggak ada nih? Oke. Kalau ternyata nggak ada berarti materi hari ini saya mulai sedikit dengan apa itu altimetri ya, saya ulang aja sedikit. Lalu nanti kita lanjut seperti yang tadi disampaikan oleh Zul dengan sangat tepat ya, membahas mengenai Mincy Surface Mapping dan juga Gravity Anomaly atau Gravity Field from Altimetry. Harapannya nanti setelah materi ini selesai di hari ini ada yang menjadi lebih paham dan menjadi tertarik dan nanti bisa dilanjutkan ke tugas akhir ataupun sekedar meneliti sederhana. Oke. Sebelum itu karena tadi saya bilang saya mau tanya sedikit mengenai konsep altimetri biar kalian betul-betul jelas ya. Oh, tidak ada. Bentar. Oke. New share. Lihat ya teman-teman sekalian. Ya, ada yang bisa bantu saya menjawab dari gambar ini. Silahkan kalau ada yang mau mengannotate, yang menjawab khususnya ya. Bagaimana cara untuk bisa mendapatkan parameter yang kita inginkan menggunakan data satelit altimetri. Dan kalau ada yang mau menjawab juga parameter apa yang bisa kita dapatkan dari satelit altimetri juga boleh, silakan. Silakan langsung raise hand, atau kalau tidak mau raise hand, langsung unmute saja bisa dipersilakan. Gimana cara untuk mendapat parameter yang diinginkan di satelit altimetri? Silakan.
Sudah saya Izin on-kan menjawab, Pak. annotate-nya. Oh ya, silakan. Siapa nih? Untuk Ayo, ya Zul. Pak, untuk mendapatkan di altimeter ini sendiri digunakan gelombang elektromagnetik, Pak. Nah, di sini satelit itu karena di sini altimeter itu lebih fokusnya ke permukaan air, dalam hal ini laut, begitu Pak. Nah, di sini untuk jenis gelombangnya itu tuh sangat sensitif terhadap kenaikan atau turunnya permukaan air laut, sehingga apa nantinya gelombang elektromagnetik yang dipancarkan oleh satelit dapat memprediksi dan dapat mengukur ketinggian suatu permukaan air laut. Begitu kurang lebihnya, Pak. Ya, terima kasih Zul atas jawabannya. Jadi poin dari Zul ada dua ya teman-teman. Yang pertama adalah sebuah pengukuran yang menggunakan gelombang elektromagnetik untuk mendapatkan tinggi muka air laut. Jadi dua pertanyaan saya tadi langsung dicoba dijawab oleh Zul. Silakan kalau ada yang lain, khususnya yang perempuan masih belum menjawab nih hari ini. Kira-kira ada yang mau ditambah atau ada yang mau dikurangi atau ada yang mau dijelaskan lagi tentang cara pengukuran menggunakan satelit altimetri dan juga apa sih yang didapatkan ketika kita mengukur menggunakan satelit altimetri. Silakan. Jangan sampai nunggu saya yang nunjuk ya. Ya, teman-teman semuanya. Saya cuma mau membahas ini sampai 8:15 aja, 14:15 biar tidak terlalu lama nanti review. Ayo, satu orang membantu saya. Tidak saya tunjuk. Ya, Ega, silakan. Gimana Ega? Sama saya tulis. Izin bantu juga Pak untuk beberapa parameter di pengukuran ini juga ada true orbit dan komputer orbit, di mana di sana kita menghitung perbedaan orbit satelit dan orbit dari perhitungan dari komputasi sebelumnya, perhitungan sebelumnya. Karena di setiap pengukuran altimetri ini kita berdasarkan kesalahan orbitnya. Nah, di sini juga ada kesalahan dari atmosfer, refraksi atau pengaruh yang mana di tiap-tiap lapisan itu seperti ionosfer, troposfer, dan pengaruh dari lapisan-lapisan ozon seperti itu, Pak. Oke, terima kasih Ega. Ega bisa membaca pikiran saya ya, karena itu adalah pertanyaan selanjutnya dari saya sebetulnya mengenai kesalahan dan koreksi apa yang bisa diaplikasikan kepada data satelit altimetri. Terima kasih Ega, tetap saya catat. Tapi pertanyaan saya kembali ke pertanyaan pertama dan kedua tadi, bagaimana cara untuk altimetri ini bisa mendapatkan datanya dan data hasilnya itu apa sih? Satu lagi sebelum ada kunci jawaban dari saya, silakan teman-teman ada yang mau membantu Ega dan juga membantu Zul tadi yang sudah menjawab. Silakan. Mau saya buat kuis tapi kok kayaknya mata kuliah pilihan dibuat kuis kan nggak pas. Jadi saya tanya begini aja. Tidak ada? Oke. Kalau begitu saya tunjuk dulu sebelum saya ngasih kunci jawabannya. Peserta yang beruntung hari ini sekarang tanggal 12 bulan 11. 12 tambah 11 berarti 23 ya. Ada yang 23? Wah, tidak ada ternyata. 32 ada? Tidak ada. Kalau 12 wah, ternyata ada ya. Tidak ada itu 112. Enggak jadi. 11 semuanya 11. Ya, karena susah tidak ada yang pas dengan tanggalnya, maka saya ambil secara random saja. Di sini kita ada cewek ya, tadi cewek belum mencoba membantu saya menjawab. Yaitu
itu ada dengan siapa ini? Nah, yang atas diri di atas saya ada Aulia. Silakan bisa membantu jawab, Aulia. Gimana sih cara altimetri dapat data dan juga hasilnya apa? Silakan. Suara saya kedengaran nggak, Pak? Dengar. Altimetri radar membawa satelit memancarkan pusat-pusat gelombang elektromagnetik ke permukaan laut. Kemudian pusat-pusat tersebut dipantulkan balik oleh permukaan laut dan diterima kembali oleh satelit. Ya. Terus hasil yang didapatkan apa kira-kira? Dari waktu tempuh sinyal itu posisi vertikal permukaan laut, topografi muka laut, ondulasi geoid, topografi es, lokasi dan kecepatan arus laut. Terus dari data bentuk dan struktur muka gelombang pantai, tinggi gelombang, panjang gelombang dominan, informasi termoklin, kemiringan lapisan es. Untuk data amplitude gelombang laut, kecepatan angin permukaan sepanjang ground track satelit sama batas laut. Itu, Pak. Ya, terima kasih Aulia ya sudah menjawab dengan sangat-sangat baik ya. Itu persis banget dengan kayaknya salah satu artikel yang ada. Tapi tidak apa-apa, terima kasih sudah menjawab Aulia. Yang disampaikan oleh Aulia, Ega dan juga Zul sangat tepat ya teman-teman semuanya. Jadi kalau saya gabungkan jadi satu, yang namanya satelit altimetri itu adalah sebuah misi ya, misi pengamatan bumi yang berbentuk satelit itu jelas, yang menggunakan gelombang elektromagnetik seperti yang tadi disampaikan oleh Zul dengan tepat. Nah, lebih spesifiknya gelombang elektromagnetik yang digunakan itu adalah gelombang elektromagnetik yang ada di kanal KU ya. KU band begitu ya. Teman-teman kalau mungkin belajar di remote sensing, khususnya di remote sensing aktif, itu ada yang namanya L band, X band, S band, C band dan yang lain-lain. Itu adalah klasifikasi dari panjang gelombang serta frekuensi dari gelombang elektromagnetik yang digunakan. Nah, kalau altimetri itu namanya adalah KU band ya. Kalau boleh saya catat di sini, altimetri menggunakan gelombang KU band. Ini yang normal gitu teman-teman ya. Nah, gelombang KU band ini adalah sebuah gelombang elektromagnetik yang memiliki panjang gelombang seingat saya karena dia lebih panjang dari L ya, sekitar 10 sampai 50 cm seingat saya panjang gelombangnya. Artinya apa? Ketika kita menggunakan panjang gelombang seperti ini, maka ketika sampai di lautan, altimetri itu tidak bisa menembus ke dalam laut gelombangnya. Jadi gelombangnya tidak dapat menembus ke dalam laut. Sehingga yang mempengaruhi gelombang elektromagnetik dari altimetri itu kembali hanyalah permukaan lautnya saja. Persis seperti yang disampaikan oleh Aulia dan juga Zul ya. Jadi altimetri ini menggunakan gelombang KU band, gelombangnya tidak dapat menembus ke dalam laut sehingga hanya bisa mendapatkan permukaan lautnya saja. Nah, caranya bagaimana? Cara mendapatkan datanya adalah seperti yang tadi juga disampaikan oleh Aulia dengan sangat baik. Yang pertama dilakukan adalah dengan dengan memancarkan gelombang KU band tadi, gitu ya teman-teman. Itu ke bawah sini. Nah, ketika sampai di bawah sini, nanti akan terjadi pantulan. Saya tidak akan menjelaskan banyak mengenai pantulan seperti apa, karena itu sudah menjadi pembahasan kita di mata kuliah geodesi satelit beberapa semester yang lalu. Ada yang namanya Rayleigh, ada yang namanya Mi, dan ada yang namanya indifference, begitu ya. Tapi intinya, pemancaran gelombang ini itu mengakibatkan ada yang akan kembali ke satelitnya itu sendiri. Jadi ketika sudah sampai di bawah, dipantulkan dan akan kembali ke sini lagi. Nah, ketika kembali, seperti yang tadi disampaikan oleh Aulia dengan tepat ya, kita bisa menghitung waktu dari berangkat sampai waktu diterima lagi. Alias ada yang namanya delta T, teman-teman. Nah, ketika kita punya delta T, maka nanti kita bisa menentukan jarak antara tempat dipancarkan dan juga tempat dipantulkan.
Karena kita sama-sama tahu rumus dari delta T itu sama dengan apa? Ada yang tahu? Silakan Eko, kayaknya tadi menyampaikan sesuatu ya. Coba di-unmute, bantu saya coba Eko. Delta T itu apa? Delta T itu rumusnya kalau hubungannya dengan jarak. Iya Pak, delta T ya Pak. Tapi saya takut salah. Nggak apa-apa, salah nggak apa-apa, nggak di ini kok, nggak ditembak sama mbak-mbak yang di belakang saya itu Pak, santai aja. Tadi yang saya sebutin kalau delta T ini Pak. Aduh ragu Pak. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. T2 kurang T1 tadi saya sebutnya kalau dia. Ya, T2 dikurang T1, betul banget. Terima kasih. Nah, ketika kita bicara T2 kurang T1, kita sama-sama tahu bahwa, terima kasih ya Eko ya, bahwa T2 itu adalah waktu kembali, T1 adalah waktu memancar. Betul banget apa yang tadi disampaikan sama Eko ya, delta T itu T2 kurang T1. Yang mana T2 adalah waktu kembali, dan T1 adalah waktu ketika dipancarkan. Nah, ketika kita bicara atau ketika kita tanya, nah berarti S atau jarak antara satelit dan juga pantulannya itu, letak dipantulkan itu berapa jaraknya? Nah, itu kalian sama-sama ingat bahwa ketika kita bicara jarak, itu kan satuannya meter ya teman-teman ya. Kalau kita bicara kecepatan, satuannya apa? Meter per sekon. Betul ya teman-teman? Ketika kita bicara delta T, itu satuannya adalah sekon. Artinya kalau ini meter per sekon, dan ini satuannya adalah sekon, maka kira-kira kalau kita tanya delta T-nya berapa, sorry, kok delta T? Kalau kita tanya delta T dari V sama S, maka jawabannya adalah satuannya meter, satuannya sekon, dan satunya lagi satuannya meter per sekon. Kalau kita punya V, karena kita tahu ya kecepatannya pasti kecepatan cahaya, tidak mungkin lain. Kita punya let's say delta T, maka kalau kita cari S, caranya adalah V kali delta T. Karena ketika meter per sekon dikalikan dengan sekon, sekonnya akan menjadi hilang. Sisa meter saja. Kalau kalian nggak hafal tidak masalah. Yang penting kalian hafal satuannya di sini. Ini cara untuk memahami tanpa harus menghafal. Nah, ingat delta T ini adalah waktu ketika dipancarkan dan waktu ketika diterima. Artinya jarak yang ditempuh berarti 2 kali lipat kan, berangkat lalu pulang lagi. Alias 2S. Jadi di sini 2S sama dengan V kali delta T. Itu kita bisa bilang S sama dengan V kali delta T per 2. Rumus ini adalah rumus dasar banget yang digunakan untuk semua pengukuran jarak menggunakan gelombang, khususnya elektromagnetik. Baik itu nanti GPS, baik itu nanti altimetri, dan sebagainya. Nah, kembali ke apa yang tadi dijelaskan oleh Aul dan juga dijelaskan oleh Zul ya, bahwa ketika kita mendapatkan jarak dari sini, dari atas ke bawah, S gitu ya, dan kita punya informasi orbitnya berapa, seperti yang tadi disampaikan oleh Ega dengan baik gitu ya, baik itu computed orbit ataupun true orbit, maka kita bisa mendapatkan selisihnya. Misal, kita sama-sama tahu orbit itu diukurnya dari mana? Orbit itu diukurnya pasti dari yang namanya elipsoid ya teman-teman semuanya. Saya buat ini ELL. Nah, berarti orbit itu adalah jarak dari elipsoid lokasi satelitnya. Ketika kita punya jarak dari satelit ke permukaan laut, maka kalau kita ingin tahu berapa jarak permukaan laut ke elipsoid, apa yang harus dilakukan? Ini kita bicara H berarti. Ada yang tahu? Kita punya S, kita punya H, kita mau nyari yang namanya SH.
Saya batasi cuma sampai 08.30. Itu saya akan kasih materi. Ada yang masih ingat? Beberapa pertemuan yang lalu seharusnya baru 2 atau 3 pertemuan yang lalu Pak Akbar pasti menjelaskan. Kita punya H, tinggi satelit dari elipsoid yang didapatkan dengan perhitungan orbit seperti yang tadi Ega jelaskan dengan sangat baik. Kita punya S, yaitu jarak antara satelit ke permukaan lautnya yang kita dapatkan dengan pemancaran gelombang elektromagnetik yang tadi sudah dijelaskan dengan baik juga oleh Zul dan juga Aulia. Lalu seperti yang tadi juga Aulia sampaikan, kita ingin mencari tinggi muka laut gitu atau SSH. Gimana caranya? Nah, Haris menjawab SH adalah tinggi satelit dikurangi jarak. Terima kasih ya Haris. Karena tidak ngomong, nilainya saya beri 3/4. 3/4. Oh iya, ingat teman-teman, yang paling banyak menjawab nanti seperti yang saya sampaikan di kelas, di grup kemarin, saya ingin berikan sesuatu yang GoPay atau OVO atau Dana, terserah, nanti tinggal pilih. Rp5.000 saja. Jangan Euro, bangkrut saya nanti. Ya, terima kasih. Haris, jawabannya sangat benar ya. Kalau kita tanya SSH atau tinggi muka laut dari elipsoid, maka jawabannya adalah H dikurangi dengan S atau tinggi satelit dari elipsoid dikurangi dengan jarak satelit ke permukaan laut. Nah, sebelum kita lanjut ke materi kita, saya ingin mengingatkan bahwa pengukuran altimetri itu pada dasarnya sesederhana ini saja, teman-teman semuanya. Bagaimana kita tahu tinggi altimetri, tinggi satelit altimetri dari elipsoid, dan bagaimana kita tahu jarak dari altimetri ke permukaan laut. Dikurangkan, jadilah tinggi muka laut dari elipsoid. Semudah itu sebetulnya. Tetapi yang dinamakan mudah itu kan pasti tidak akan bisa tercapai begitu ya, khususnya di dunia nyata ini begitu. Kenapa begitu? Karena dalam perjalanannya gelombang ataupun satelit altimetri itu sendiri, gelombang dari altimetrinya begitu ya, itu pasti memiliki banyak gangguan. Saya tidak akan banyak menjelaskan tentang gangguan tersebut. Saya jadinya malah mengulang materi tentang altimetri lagi gitu ya di awal. Saya tidak mau. Saya cuma mau recap saja. Ada beberapa jenis gangguan yang perlu dimasukkan ke dalam rumus ini, rekan-rekan semuanya. Yang pertama adalah, itulah kenapa saya tulis di sini ya, saya buka PPT ini. Yang pertama adalah kesalahan dari orbitnya. Yang kedua adalah kesalahan dari instrumen yang ada di altimetri. Yang ketiga, kesalahan atau efek dari atmosfer. Karena kita sama-sama tahu, khususnya dari kuliah geodesi satelit beberapa waktu yang lalu, bahwa setiap gelombang elektromagnetik yang melewati atmosfer itu pasti akan terjadi gangguan. Namanya adalah refraksi. Arahnya berubah gitu ya. Arahnya berubah, kecepatannya pun berubah, frekuensinya bisa juga berubah. Jadi tidak seperti yang ada ketika dipancarkan awal, istilahnya begitu. Jadi perhitungannya akan menjadi sedikit berbeda. Lalu yang ketiga adalah seperti yang tadi saya sampaikan, ketika sampai di atas permukaan laut, dia akan yang namanya bergejolak begitu kan. Laut kan tidak tenang ya, khususnya di Indonesia. Di beberapa tempat di Indonesia bahkan lebih tidak tenang dibandingkan yang lain. Nah, karena ketidaktenangan laut tersebut, maka ketika ada gelombang yang nyampe, itu pasti pantulannya berbeda-beda ya, menghambur, scattered around kalau kata bahasa Jawa Timur ya. Ya, artinya ketika itu terjadi scattering ataupun hamburan, maka ketika kembali itu tidak sama dengan yang berangkat. Itulah yang perlu kita koreksi. Jadi rumus ini, rumus yang warna ini itu hanyalah ada pada kondisi ideal saja ya teman-teman semua. Nah, ketika kita tanya, lah Pak, berarti terus rumus ketika kondisi tidak ideal seperti apa? Rumus ketika kondisi tidak ideal adalah seperti ini. SSH sama dengan H dikurangi S dikurangi, saya buat D ini delta ya, error maksud saya ya, delta orbit dikurangi delta instrumen dikurangi delta atmosfer dikurangi
delta sea surface. Tapi tetap di sini akan masih ada yang namanya residu. V kalau bahasanya Pak Satrio ya, atau error. Error yang kita tidak tahu berasal dari mana begitu. Masih ada error. Nah, pada dasarnya adalah seperti ini teman-teman. Jadi ketika kita ingin mencari tinggi muka laut yang merupakan parameter utama dari altimetri, kita tidak hanya harus mendapatkan H dan S saja, tetapi kita juga harus mendapatkan kesalahan dan koreksi-koreksi yang ada di sini. Sedikit disclaimer dan juga sedikit penjelasan, biasanya rekan-rekan D-orbit dan D-instrumen ini saya buat dalam kurung ya, karena biasanya D-orbit dan D-instrumen itu sudah dikurangkan oleh pemilik data. Jadi kalian tidak perlu mencari dan mengkurangkannya, sama pemilik data udah langsung dikurangkan biasa. Nah, yang perlu kita kurangkan biasanya adalah DATM dan D sea surface. Di mana Pak saya bisa dapat ini? Ketika kalian mencoba untuk mengunduh data altimetri, yang akan saya minta sebagai salah satu tugas nanti, maka kalian nanti akan mengetahui bahwa ternyata dari setiap data altimetri yang ada, itu pasti ada koreksi atmosfer dan koreksi muka lautnya. Artinya, pasti akan ada koreksinya begitu. Tinggal ditambahkan atau dikurangkan saja sesuai dengan rumus yang mereka pakai. Gitu teman-teman. Ini adalah secara praktis bagaimana cara untuk mendapatkan parameter pertama yang dihasilkan dari satelit altimetri, yaitu SSH. Kalau ada yang lupa SSH itu apa, saya jelaskan ya. SSH itu adalah Sea Surface Height. Atau kalau dalam bahasa Lampung Timurnya apa? Ega, tahu nggak? Nggak tahu. Tinggi muka laut. Nah, terima kasih Ridwan. Atau Rama ya. SSH itu tinggi muka laut. Begitu teman-teman. Tapi tadi yang Aulia sampaikan itu saking dalam dan menariknya, sampai Aulia ini tahu bahwa ternyata tidak hanya tinggi muka lautnya yang kita bisa dapat. Jadi selain tinggi muka laut, ada dua hal lagi yang bisa kita dapat dari satelit altimetri. Yang kedua adalah namanya SWH, atau kalau dalam bahasa Inggris, Significant Wave Height. Atau kalau dalam bahasa Lampung Timurnya lagi, seperti yang tadi saya tanya, adalah tinggi gelombang signifikan. Bagi orang-orang geodesi, SWH tidak seberapa penting. Tapi bagi orang oceanografi, bagi orang meteorologi, SWH itu sangat penting. Bagi orang kelautan pun juga. Kalau buat kita orang geodesi, kita nggak penting. Kenapa kok nggak penting? Nanti akan saya jelaskan setelah ini. Kita pentingnya biasanya hanyalah SSH saja. Tapi bagi teman-teman meteorologi, bagi teman-teman oceanografi, SWH ini penting. Sama pentingnya dengan yang namanya U10 atau yang sering disebut dengan wind speed at 10 meters. Atau kecepatan angin di ketinggian 10 meter. Nah, ini adalah parameter ketiga yang bisa didapatkan dari altimetri. U10 atau wind speed at 10 meters. Atau bisa dalam bahasa Lampung Baratnya sekarang, nggak cuma Lampung Timur doang, kecepatan angin di ketinggian 10 meter. Dan itu persis seperti yang tadi disampaikan oleh Aulia. Tidak hanya tinggi muka laut, tapi kita bisa dapat significant wave height atau tinggi gelombang signifikan, dan juga kecepatan air di ketinggian, kecepatan angin di ketinggian 10 meter. Pasti ada yang tanya, loh Pak, tadi Aulia itu jelasnya panjang banget tuh kegunaannya, seperti nyari eddies, seperti nyari kecepatan arus, seperti nyari apalagi tadi, kemiringan lapisan es dan sebagainya. Itu sebetulnya adalah data-data atau hasil turunan dari mereka ini. Jadi data utama dari altimetri itu ada 3, SSH, SWH, dan U10 atau U10. Atau bisa dibilang dalam bahasa yang tidak ilmiah adalah tinggi muka laut, tinggi gelombang signifikan di muka laut tersebut, dan juga kecepatan anginnya berapa. Nah, dari situ bisa diturunkan banyak ya. Bisa diturunkan nanti kalau untuk urusan geodesi seperti geoid, gravity field, kalau untuk urusan
oceanografi nanti bisa mendapatkan kecepatan arus di dalamnya, bisa mendapatkan panjang gelombang signifikan dari sebuah gelombang itu sendiri, dan sebagainya. Kalau buat orang meteorologi bisa tahu, oh wind speed-nya segini, jadi nanti peluang hujan sebagaimana, dan sebagainya. Altimetri itu aplikasinya sangat luas, tapi karena kita namanya mata kuliahnya geodesi kelautan ya, bukan ilmu kelautan, maka kita akan fokus ke geodesi, seperti yang saya akan jelaskan hari ini. Sekian review singkat tentang altimetri dari saya tidak akan banyak membahas, karena itu seharusnya sudah dibahas di pertemuan-pertemuan awal, dan kalau masih bingung, bisa langsung ditanyakan dulu. Saya beri 5 menit kalau ada yang mau tanya tentang review konseptual dari altimetri dan hasilnya. Atau kalau misal mau nonton video yang geodesi kelautan beberapa waktu yang lalu bersama saya, itu juga ada, dan saya jelaskan seperti itu pula di kelas saya tahun lalu, begitu, tentang altimetri itu sendiri. Monggo kalau ada yang mau bertanya, teman-teman mungkin kurang jelas atau apa dari penjelasan yang saya buat atau yang saya berikan barusan. Silakan. Atau kecepatan, tidak paham apa gimana. Feel free to ask gitu ya. Jangan takut salah, jangan takut menyinggung apa, tidak ada masalah. Kalau Pak, kata yang, gimana? Siapa tuh tanya? Pak. Mana tuh? Sorry ya, silakan. Mungkin saya agak kurang Pak dalam dunia hidrografi, tapi saya penasaran, mau ingin bertanya, hubungan antara efek Doppler dengan altimetri sendiri itu apa Pak? Kenapa efek Doppler itu sangat berperan penting di dalam altimetri tersebut Pak? Mohon bantuan jawabannya Pak, masih kurang paham terkait hidrografi Pak. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Kayaknya itu pertanyaan kuliah lain ya. Iya Pak. Ya, saya itu pertanyaan dari sebuah tugas di kuliah lain kayaknya ya. Saya tidak mau menyangka, tapi saya kira begitu. Kalau ditanya efek Doppler, efeknya terhadap altimetri itu apa? Jawabannya adalah altimetri yang menggunakan efek delay Doppler itu baru diluncurkan beberapa tahun yang lalu. Jadi sistem menggunakan efek Doppler itu masih baru sekali. Kebetulan kalau kita lihat sama-sama di materi yang ini ya, mana tadi? Ya, saya share dulu. Semoga terlihat. Terlihatkah, teman-teman? Terlihat Pak. Ya, betul. Satelit altimetri yang menggunakan konsep delay Doppler itu pertama kali dikeluarkan atau pertama kali diluncurkan ketika Cryosat. Cryosat itu kapan? Saya lupa, tahun 2012 apa kalau tidak salah. Ini cuman didesain 3-4 tahun atau bahkan hanya 2 tahun, tapi sampai tahun 2021 masih meluncur. Satelit ini salah satu keberhasilan yang sangat luar biasa dari altimetri yang ada yang lain. Mengapa kok bisa dibilang berhasil? Karena yang dipakai oleh altimetri ini itu bagus sekali. Bagusnya itu maksudnya seperti apa ya teman-teman? Sebentar. Bagusnya itu adalah satelit ini tidak hanya mengambil data seperti biasa. Kalau kita sama-sama tahu, seperti yang pernah saya jelaskan, yang seharusnya sudah dijelaskan oleh Pak Akbar juga, yang namanya altimetri itu mengambilnya biasanya nih ya, pulse repetition frequency of 1 until 4 kHz. Jadi biasanya pakai KU band, atau K-band tadi ya, with pulse repetition frequency of 1 sampai 4 kHz. Artinya setiap detik itu ada 1000 sampai 4000 pengamatan begitu ya. Tapi dari 1000 sampai 4000 pengamatan itu, setiap pengamatannya itu memiliki footprint 2 sampai 11 km. Artinya apa Adik sekalian? Kalau kita lihat misal ya, ini muka lautnya gini nih. Nah, seperti ini ya. Ini Anda coba lihat dari atas gitu. Anda seperti burung yang melihat ke bawah.
Ketika Anda melihat sebuah altimetri itu mengambil data, maka lingkaran pengamatan satu titik altimetri itu luasnya adalah 2 sampai 11 km. Jadi besar gitu. Gini, paham nggak maksud saya? Jadi ketika kita punya data, ketika kita let's say punya satelit altimetri dari atas gitu ya, terus memancarkan data ke bawah gitu, maka ketika kita lihat dampak atasnya, itu akan membentuk sebuah lingkaran atau ring yang memiliki luas, bukan luas sih, diameter, bukan diameter juga, ya diameter betul, 2 sampai 11 km. Maksudnya apa? Satu kali pengamatan altimetri itu sebenarnya mewakili area sebesar 2 sampai 11 km. Ya, kalau misal kalian main di remote sensing kan ada yang namanya resolusi spasial gitu ya. Tapi kalau resolusi spasial kan kotak karena dia pakai lensa yang ya seperti lensa kamera yang 1 piksel itu mewakili berapa meter begitu. Kalau ini kan tidak, ini kan menggunakan gelombang elektromagnetik yang 2 sampai 11 km besarnya. Itu adalah altimetri konvensional atau altimetri yang bisa dibilang altimetri biasa begitu. Nah, bagaimana dengan altimetri yang tidak biasa? Nah, Cryosat 2 itu adalah salah satu dari altimetri yang tidak biasa. Kenapa bisa dibilang tidak biasa? Karena yang biasa ada di sini. Ini ya. Classical Pulse Limited. Ini adalah yang biasa, yang tadi saya bilang, satu kali pengamatan itu 2 sampai 11 km. Itu biasa gitu. Tapi cryosat itu ada yang tidak biasa. Apa sih yang tidak biasa? Ada 2 tidak biasanya. Yang pertama adalah yang namanya delay Doppler atau dibilang SAR. Yang kedua adalah interferometric sarin. Nah, yang menjadi fokus dari jawaban pertanyaan Aan adalah yang SAR. Yang sarin tidak akan saya jelaskan karena nanti kalian akan semakin bingung. Apa sih yang namanya SAR atau delay Doppler itu? Yang namanya SAR atau delay Doppler itu sama seperti konsep delay Doppler yang selalu Anda dapatkan materinya baik di SMA ataupun di kuliah. Apa sih delay Doppler itu atau efek Doppler itu? Efek Doppler adalah sebuah efek yang menyebabkan kecepatan suara dari sebuah sumber itu berpengaruh ketika sumber suara tersebut bergerak relatif dengan pendengarnya. Misal, kayak contoh, kalian pernah ngerasa atau tidak ketika ada ambulans yang dekat dengan Anda, terus sedang lewat di dekat Anda gitu ya. Semakin dekat dengan Anda, suara ambulansnya itu terdengar semakin keras atau semakin cepat. Tapi ketika jauh, ambulansnya tidak terdengar lagi suaranya atau semakin sayup-sayup gitu. Itu bukan gara-gara dekat dan tidak dekat gitu sebetulnya, tapi gara-gara terjadi ada kecepatan yang mempengaruhi kecepatan suara yang sampai di telinga Anda. Jadi ketika dia mendekat kepada Anda, itu kan kecepatannya searah ke sana ya. Suaranya juga mengarah ke Anda. Nah, frekuensi atau gelombang suaranya itu memadat begitu ya. Jadi lebih rapat-rapat sehingga ketika sampai di telinga Anda itu suaranya akan semakin kencang dan juga semakin cepat. Kencang itu maksudnya jadi banter begitu ya. Dan juga semakin cepat suaranya. Tapi ketika kalian si ambulans itu menjauh, kalian akan merasakan suaranya kok jadi sayup-sayup dan juga jadi kayak tidak serapat yang sebelumnya. Hal itu terjadi karena apa? Ya karena kecepatan itu menjauh ke sana. Nah, konsep itu yang dinamakan konsep delay Doppler atau efek Doppler itu sendiri. Nah, efeknya apa kalau kita pakai dalam altimetri? Mirip seperti efek SAR kalau kalian pernah ikut mata kuliah SAR aktif, yaitu satu pengamatan atau satu data atau satu area itu bisa didapatkan secara berkali-kali. Maksudnya bagaimana? Coba bayangkan, kamu punya satu wahana pengamatan yang mengambil area lokasi yang dekat-dekatan secara berkali-kali begitu. Kalau konsepnya dalam fotogrametri, data overlap-nya itu hampir 100%.
Jadi ada kotak pengamatan, terus sebelahnya kotak pengamatan lagi, kotak pengamatan lagi, kotak pengamatan lagi, kotak pengamatan lagi, seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Efeknya apa? Efeknya adik-adik sekalian, untuk satu area yang ada di sini, ini saya clear ya. Untuk satu area kecil yang ada di sini, itu dia diambil berkali-kali. Karena kalau Anda lihat kan, misal contoh gini ya, ini satu pengamatan. Ini nanti ada pengamatan lagi sebelahnya. Begini, ada pengamatan lagi sebelahnya. Terus gitu. Terus sampai jalan ke sana, pengamatan terakhir seperti ini. Nah, dari pengamatan awal sampai pengamatan akhir, kalian akan perhatikan bahwa area ini itu selalu terambil. Nah, ketika area ini selalu terambil menggunakan konsep delay Doppler tadi, ketika kita tahu berapa jaraknya, meskipun mendekat ataupun menjauh, begitu ya, maka nanti kita akan tahu berapa nilai hamburan yang seharusnya ada di bawah sini. Ketika kita superposisikan itu mereka semua, lalu kita mampatkan dan kita gabungkan menjadi satu gelombang, begitu istilahnya, maka nanti hasilnya akan seperti di sebelah kanan kita. Nah, saya clear dulu. Kalau Anda cuma pakai satu data, itu hasilnya akan seperti ini. Cuma gini doang. Set. Nah, kalau Anda pakai yang delay Doppler atau pakai SAR, datanya itu akan sangat kuat langsung turun ke bawah. Ini gunanya apa sih sebenarnya, Pak? Ini apa sih sebenarnya? Ini adalah hamburan dari altimetri yang nanti ditentukan untuk menentukan tadi SSH, SWH, dan U10 begitu. Nah, ketika ini lebih tinggi, gini kayak gini ya, maka akan lebih mudah untuk menentukan mulai datanya itu dari mana, hitungan SWH itu dari mana, gitu. Lalu turunnya itu sampai seberapa itu lebih mudah, baik secara visual ataupun secara statistik. Atau dalam tanda kutip lain, menggunakan delay Doppler itu membuat data altimetrinya itu, footprint-nya tadi, itu menjadi lebih kecil. Alias resolusinya menjadi lebih baik, mewakili area yang lebih kecil ya, jelas. Jadi lebih tajam, datanya jadi lebih baik, datanya jadi lebih bisa dipercaya karena antara yang jelek dan yang tidak, yang jelek dan yang bagus itu bedanya jauh sekali. Kalau Anda pakai yang warna merah, ini saya clearkan lagi ya. Kalau Anda perhatikan yang warna merah, kalau ini sama yang bagian sini tuh bedanya sedikit, hasilnya tidak akan dipercaya sama orang-orang altimeter. Tapi kalau Anda lihat tuh, bedanya di sini sama di sini kan jauh sekali ya. Gampang sekali mencari slope atau kemiringannya. Gampang sekali untuk menentukan mana data yang baik dan berapakah SSH, SWH, dan U10-nya tadi. Intinya adalah seperti itu. Paham nggak? Saya tidak mau menjawab langsung gitu. Kalau jawab langsung nanti yang dapat nilai 100 saya nanti tugas hidrografi ilmu. Iya Pak, alhamdulillah Pak, sedikit sudah paham Pak. Terima kasih banyak Pak. Ya, thank you. Oke, karena sudah 0848, terima kasih atas pertanyaannya. Saya kembali ke materi yang akan saya berikan hari ini. Apa sih itu? Nah, tadi saya kembali ke yang tadi teman-teman. Ingat, ada 3 parameter yang akan kita dapatkan dari altimetri. Apa sih itu? Yang pertama adalah SSH, ya kan? Yang kedua adalah significant wave height, seperti yang tadi saya bilang di sini. Yang ketiga adalah wind velocity, atau kecepatan anginnya. Wind speed bisa dibilang, wind speed ya. Ada 3. Nah, di antara 3 ini, seperti yang tadi saya bilang, yang penting buat orang geodesi itu cuma yang satu. SSH doang. SWH penting, tapi biasanya untuk orang oceanografi. Wind speed penting, tapi untuk orang meteorologi, gitu istilahnya. SSH penting untuk orang geodesi. Nah, pentingnya untuk apa? Mari kita tinjau kembali, begitu ya. Yang namanya ilmu geodesi. Ada yang masih ingat ilmu geodesi itu apa? Pilarnya ada 3. Silakan. Ada yang mau membantu saya apa itu ilmu geodesi dan pilarnya? Yang mana pilarnya ada 3? Bapak, Mana ya, kok nggak bisa?
Ya, silakan, langsung aja. Oh ya Pak, untuk pilar geodesi penentuan absolut dan teliti. Yang kedua, Apa? Gimana, Zul? Izin Pak Oh menjawab. ya, Halo, terima Pak. kasih. Ya, terima kasih Zul. Suaramu tadi tidak jelas, jadi saya lemparkan ke Yadina dulu aja. Gimana, Yadina? Silakan. Ada 3 pilar geodesi Pak. Pertama penentuan Mhm. bentuk bumi, terus penentuan medan gaya berat bumi, sama variasi temporal Pak. Ya, terima kasih Yadina dan juga Zul, walaupun tadi suaranya patah-patah. Jawaban dari mereka berdua sangat tepat ya teman-teman semuanya, bahwa yang namanya ilmu geodesi itu memiliki 3 pilar. Pilar pertama adalah menentukan bentuk bumi, pilar kedua adalah menentukan medan gaya berat bumi, dan yang ketiga adalah menentukan variasi temporalnya. Nah, ketika kita bicara bentuk bumi, ketika kita bicara medan gaya berat bumi, dan juga variasi temporalnya, kita tidak akan pernah jauh-jauh dari laut. Ada yang ingat nggak? Geoid atau bentuk bumi secara fisik itu kalau di laut didekatkan oleh apa sih sebenarnya, teman? Saya coba jawab Pak. Muka Ya, laut silakan Fajar. muka laut rata-rata. Mantap, terima kasih sekali Fajar. Bahasa Inggrisnya apa Fajar? Muka laut rata-rata tuh. Min sea level Pak. Mantap, mean sea level, muka laut rata-rata. Itu sangat tepat sekali ya Fajar ya. Ketika kita bicara muka laut rata-rata itu dianggap atau dibuat sebagai pendekatan pertama dari bentuk bumi yang asli. Sebagai pendekatan pertama dari medan gaya berat bumi gitu kan, atau pendekatan pertama dari GU. Saya kasih tanda kutip besar ya di pendekatan pertama, karena nanti kita akan lihat ternyata sebetulnya tidak sebagus itu gitu, tidak benar-benar pas, tapi at least we know gitu. Ketika ada orang tanya geoid itu apa sih? Bentuknya kayak apa gitu? Diwakili di bumi nyata itu seperti apa ya? Kita bisa bilang geoid itu diwakili secara tidak langsung ataupun secara approximate gitu ya, adalah dengan mean sea level. Lalu kita hubungkan ke altimetri. Altimetri tadi dapat tinggi muka laut. Pertanyaannya, tinggi muka laut yang didapatkan altimetri itu sekali doang, berkali-kali, atau bagaimana? Ada yang bisa bantu jawab? Berkali-kali Pak. Karena altimetri kan terus mengubah, jadi dia terus ngukur selama bertahun-tahun sehingga pendekatan model geoid akan semakin dekat Pak. Begitu. Terima kasih Fajar, jawaban yang sangat bagus ya. Berkali-kali begitu. Nah, berkali-kalinya sudah dikasih tahu belum? Setiap berapa hari sih sebenarnya satelit altimetri itu mengambil kembali datanya? Ada yang tahu nggak? 10 hari bukan Pak? Gimana? Siapa? Gimana Untuk Rama? resolusi temporalnya satelit altimetri 10 hari ya Pak ya? 10 hari, betul sekali. Ya, lebih tepatnya adalah 9,936 atau 9,938 hari, tetapi biasanya orang-orang menyebutnya dengan mudah aja, 10 hari. Jadi, altimetri itu mendapatkan satu data di satu lokasi setiap 10 hari sekali. Kalau kita bicara muka laut rata-rata, yang kita highlight kan pasti di belakangnya, rata-rata. Mean, average, begitu ya. Artinya, ketika kita punya data yang panjang, lalu kita rata-ratakan, seharusnya hasilnya adalah muka laut rata-rata. Betul nggak, teman-teman? Loh, harusnya betul ya. Muka laut rata-rata atau mean sea level atau mean sea surface itu merupakan perata-rataan atau sebuah proses averaging dari muka laut yang didapatkan selama beberapa waktu. Nah, itulah salah satu aplikasi di ilmu geodesi yang bisa kita pakai dari satelit altimetri. Kalau kita lihat, ada sebuah gambar di bawah sini, rekan-rekan semuanya. Nah, kalau kita lihat di sini ya teman-teman, ketika kita mengukur sekali saja pakai altimetri, sekali aja,
maka kita akan mendapatkan sebuah hal yang namanya instantaneous sea surface atau permukaan laut secara instan. Permukaan laut saat itu saja, kan benar ya. Ini SSH di sini rekan-rekan. SSH di sini seperti yang tadi kita juga pernah sampaikan dan pasti sudah pernah diajari juga, itu pasti naik turun. Ya iyalah, kalau Anda main ke lapangan, main ke pinggir pantai, pasti tinggi muka laut itu naik turun gitu kan. Naik turunnya kenapa sih? Naik turunnya karena banyak hal. Gara-gara ocean tides, atau bisa dibilang adalah pasang surut air laut, begitu ya. Efek-efek eddies, ataupun storms, dan yang lain-lainnya. Dan yang ini juga penting, tapi mungkin akan menjadi bahasan kita nanti-nanti saja. Seperti ada efek barometrik, efek atmospheric pressure istilahnya begitu ya. Ada pasang surut, tapi pasang surut dari bumi itu sendiri, bukan pasang surut laut, tapi pasang surut buminya. Buminya itu kayak seperti gabus, kayak seperti apa namanya, spons cucian itu ya, kalau ada tekan nanti lama-lama dia akan naik lagi gitu. Nah itu yang namanya adalah solid earth tide, pole tide juga ketika dia berotasi, itu rotasinya itu menyebabkan dia ada mampat, nggak mampat, dan sebagainya. Nah, seperti yang tadi disampaikan Fajar dengan baik, ketika SSH itu kita amati terus setiap 10 hari, kata Rama tadi dengan benar, begitu ya, maka nanti akan menjadi rata-rata. Kenapa bisa dibilang rata-rata? Ingat dalam mata kuliah komputasi geodesi, least square adalah cara untuk menghilangkan kesalahan apa? Ada yang tahu? Menghilangkan kesalahan apa? Pengukuran, Pak. Ya, kesalahan pengukuran kan ada 3. Blunder, sistematik, dan kesalahan random ya. Random error ya. Nah, ketika kita bicara least square itu adalah cara untuk meminimalisasi ketiga kesalahan tersebut. Rata-rata atau melakukan proses rata-rata itu adalah proses least square paling sederhana. Karena bobotnya dianggap sama, tidak diindahkan kebenaran dari standar deviasi masing-masing data, misalnya kawan-kawan. Artinya, itu adalah least square paling sederhana. Nah, ketika kita bicara least square, ketika kita bicara rata-rata, maka hasil yang didapatkan adalah sebuah permukaan yang bebas dari kesemuanya ini. Nah, namanya least square kan pasti menghilangkan sesuatu yang variabel, gitu, sesuatu yang salah istilahnya gitu. Nah, ketika kita melakukan proses rata-rata itu tadi, saya akan menjelaskan ada beberapa metode yang bisa digunakan untuk melakukan ini ya, melakukan proses perata-rataan ya. Tapi saya jelaskan secara umum dulu aja lah, rata-rata. Maka nanti hasilnya adalah mean sea surface, teman-teman. Mean sea surface, atau kalau dalam bahasa hidrografi, itu adalah mean sea level. Itu merupakan pendekatan pertama dari geoid. Pendekatan pertama dari gravity field of the earth, atau pendekatan pertama dari bentuk bumi secara fisik. Itu MSS. Kalau dalam bahasa hidrografi MSL. Hasilnya dari mana? Dari perata-rataan data SSH. Butuh berapa lama, Pak? Wah, ada yang ingat dalam hidrografi itu ada angka keramat ya, yaitu 18, ada yang tahu? Angka keramat orang hidrografi? 18,6 tahun, teman-teman. Jadi sebuah siklus bulan itu akan kembali setiap 18,6 tahun. Kalau kita mau mengamati laut secara baik, minimal kita harus punya data selama 18,6 tahun. Makanya kalau mengamati pasut itu paling bagus sebetulnya adalah 18,6 tahun. Agar semua konstituen pasut itu didapatkan. Mengamati altimetri untuk mendapatkan MSS, ya kalau bisa 18,6 tahun. Biar datanya itu betul-betul mewakili seluruh konstituen yang ada. Jadi semua hasil superposisi tadi itu ditimpa-timpa gelombang yang banyak itu jadi satu gelombang yang bisa kita lihat secara mata gitu ya, itu bisa kita breakdown dan dekomposisi dengan baik seluruh komponennya. Membutuhkan minimal 18,6 tahun. Ini angka keramat orang hidrografi ya, sekalian pasti hafal. Begitu teman-teman.
Jadi SSH kalau di rata-rata lama banget, kalau bisa ya 18,6 tahun, kalau nggak bisa ya setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Seperti yang dilakukan oleh Afifah dalam tugas akhirnya, yaitu melakukan 8 tahun gitu ya, untuk mendapatkan MSS dari laut di sekitar Pulau Sumatera. Nah, itu adalah salah satu cara, bukan cara ya, salah satu aplikasi dari altimetri untuk geodesi, yaitu Mean Sea Surface. Sampai sini clear teman-teman? SSH kalau di rata-rata jadi MSS. Silakan kalau ada yang masih ada yang mau ditanyakan mengenai ini. Adakah? Bingung? Pak, saya bertanya deh Pak Eko. Ya, silakan Eko. Tadi kan satelit altimetri sekali ngukur bakal dapat instantaneous sea surface. Nah itu tadi apa itu Pak? Tadi saya agak keputus kayaknya di bagian itunya Pak. Dia apa? Ya. Apa hubungan dengan SSH-nya gitu? Ya, instantaneous sea surface itu SSH. Kata lain dari SSH. Oh, oke Pak. Berarti sama ya Pak? Sama. Aja. Ya, betul. Tapi biasanya kita menyebutnya di dunia altimetri itu SSH aja. Kebetulan buku ini nyebutnya instantaneous sea surface. Sama aja sebenarnya. Namanya sama, SSH. Thank you Eko, pertanyaan yang baik. Silakan ada satu lagi mungkin yang mau bertanya. Tidak ada? Oke, karena tidak ada, saya mau tambahkan sedikit dulu sebelum kita masuk ke bagaimana cara mencari MSS, atau bagaimana rumusnya, atau bagaimana sih konsep utama mencari MSS. Saya perlu ingatkan teman-teman bahwa yang namanya MSL atau MSS itu hanyalah pendekatan awal dari gravity field of the earth atau pendekatan awal dari geoid. Jadi, jangan sekali-kali bilang MSS itu sama dengan geoid. No, kalau kata Vicky ya. No. MSS tidak sama dengan geoid. MSS itu hanya pendekatan pertama dari geoid. Makanya kalau Anda lihat dari gambar di sini, coba diperhatikan ya. MSS ada di sini, geoid ada di sini. Beda, ada selisihnya. Selisihnya apa, Pak? Selisihnya namanya adalah biasanya itu DOT. Bukan band ya. Kalian mungkin terlalu muda untuk tahu band DOT, cuman dulu tahun 2010-an awal, 2009-2008 juga akhir kalau tidak salah, ada sebuah band namanya DOT. Tapi bukan itu ya. DOT itu bahasa Inggris dari Dynamic Ocean Topography. Bingung ya? Jangan bingung, santai saja. Jadi MSS itu ternyata masih belum mewakili gravity field, belum mewakili geoid. Kenapa? Karena ternyata di bawahnya itu masih ada efek-efek yang lain. Efek-efek tides, efek-efek current, dan yang lain-lainnya. Sehingga MSS tidak sama dengan DOT. Kok tidak sama dengan DOT? Tidak sama dengan geoid. Kalau mau disamakan, baru MSS dikurangi DOT, baru dapatlah yang namanya geoid. Begitu teman-teman. Maka dari itu, materi kita hari ini beda. Computing MSS and gravity field of the earth. Karena kedua hal itu serupa tapi tak sama. Begitu ya. Jadi mirip, hampir sama, tapi nggak sama. MSS hanya pendekatan awalnya saja. Begitu teman-teman. Nah, mari kita sedikit lanjut ke bawah. Ada yang tanya, gimana cara untuk mendapatkan MSS, Pak, kalau begitu? Cara untuk mendapatkan MSS yang paling gampang adalah repeat track averaging, teman-teman. Apa sih repeat track averaging itu? Repeat track averaging adalah sebuah proses yang sudah saya coba jelaskan di
PPT yang ada di Google Classroom. Mari kita coba lihat ya teman-teman. Repeat path analysis atau repeat track analysis. Saya new share. Oke, sudah ke-share kayaknya. Kalau kita lihat di sini teman-teman, di sini ini adalah pengamatan di 10 hari pertama. Ini pengamatan di 10 hari kedua. Ini pengamatan di 10 hari ketiga. Seterusnya sampai ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 pengambilan atau ada 110 hari begitu ya, sejak dimulai pengamatan. Begitu teman-teman. Ketika kalian mendapatkan data ini dari lokasi yang sama ya. Kalau Anda lihat latitude-nya dari minus 55 sampai minus 59,7, minus 9,8. Waktunya berbeda setiap 10 hari kalau Anda lihat. Nah, kalau ini ditampalkan, repeat path analysis, pas yang kembali itu kita analisis bareng-bareng, hasilnya seperti di kanan ini, teman-teman. Ini adalah 11 data yang ditumpuk menjadi satu. Ingat, kiri ini adalah tinggi muka laut, kanan ini adalah latitude-nya ya. X ini latitude-nya, Y-nya itu tinggi muka laut. Bagaimana hasilnya kalau kita buat sebuah tren? Boleh kira-kira kalau saya buat garis begini? Kira-kira benar nggak kalau saya buat garis begini? Halo? Boleh nggak saya buat trennya kayak warna oranye begitu? Yang ini, warna oranye ini. Halo? Jawab aja teman-teman. Tidak boleh, Pak. Ya, kenapa nggak boleh, Fajar? Pertama, Bapak narik-narik aja, Bapak nggak ngomong ini berdasarkan apa-apa gitu. Terus nggak sesuai juga apa arahnya gitu, Pak. Oke. Kalau begini? Jawaban sama kayak saya sama yang kayak pertama, Pak. Ya, terima kasih Fajar. Ada yang mau menjelaskan atau ada yang memiliki pendapat yang lain kayak Fajar nggak? Kalau ini boleh Pak, gitu. Silakan. Tadi ada cewek yang mau ngomong kok kayaknya nggak jadi. Siapa tadi? Halo, halo? Nggak ada ya? Aduh, itu hanya perasaan saya saja. Menjawab. Oh ya, kenapa ya Dina? Kan ini tuh kan Pak pengukurannya berkali-kali ya. Kan terus hasilnya juga nggak sama, kan nggak bisa terus naik terus gitu ya Pak. Jadi pasti nanti itu bentuknya bakalan beda Pak. Gitu. Oke. Berarti yang oranye ini boleh nggak saya buat oranye tadi? Nggak boleh ya? Nggak boleh. Tidak Ya? Betul. Terima kasih ya Dina dan terima kasih Fajar, jawaban yang sangat bagus dan tepat sekali. Yang pertama karena memang saya ngawur gambarnya. Yang kedua karena itu tidak mewakili trennya. Kalau kalian lihat trennya atau kalian lihat kecenderungan semuanya, ada yang malah mengalungi apa itu Ega itu? Mengalungkan ke siapa? Juara apa itu Ga? Lanjut ya. Karena kita lihat kecenderungannya, kita bisa gambar seperti ini. Nah, kalau begini agak lebih baik. Ya tidak 100% benar, but it's better gitu. Itu lebih baik daripada yang tadi garis lurus ke atas atau garis lurus ke bawah. Nah, ini adalah cara paling mudah dan cara paling sederhana untuk bisa mendapatkan tadi yang tadi saya bilang mean sea surface, teman-teman. Artinya di setiap titik ini kalau kita ibaratkan di sini ada titik, di sini ada titik, di sini ada titik, di sini ada titik, dan seterusnya, maka data di antara sini itu kan tadi beragam dari atas sini sampai bawah sini gitu ya. Tinggal kita rata-ratakan. Nah, hasil rata-ratanya itu kita dapatkan tengah sini, yang ini kita dapatkan di sini, dan sebagainya, dan sebagainya. Ini adalah proses yang namanya repeat path analysis.
sebagai salah satu cara how to get the MSS. Bagaimana cara untuk mendapatkan MSS itu? Adalah cara pertama, yang paling mudah. Tinggal ditumpuk aja data-data di lokasi yang sama, di waktu yang berbeda-beda, habis itu dirata-rata. Kelar, selesai urusan. Itu adalah cara pertama, teman-teman. Bagaimana dengan cara kedua? Let's see. Bagaimana caranya? Ya, ini repeat track tadi yang tadi saya jelaskan ya. Repeat track atau repeat path analysis. Repeat track averaging, paling mudah. Nah, yang kedua adalah menggunakan namanya crossover adjustment. Crossover adjustment. Maksudnya apa crossover adjustment ini, teman-teman? Mari kita lihat di materi yang bukan yang ini, yang mana yang I hope you could see it. Apakah terlihat? Kalau nggak terlihat, saya ulangi lagi share-nya. Crossover analysis itu menggunakan data ketika satelit altimetri itu naik dan satelit altimetri itu turun. Ketika satelit altimetri itu naik dan satelit altimetri itu turun begini, apa yang terjadi? Di tengah-tengahnya pasti bertemu kan? Itu kalau misal saya buat gambar daripada saya bikin tangan saya begini-begini, satelit altimetri naik di satu tempat, satelit altimetri turun di tempat yang hampir sama. Apa efeknya, teman-teman semuanya? Ada yang tahu? Di sini ada titik pertemuannya. Betul nggak? Halo? Betul ya. Di sini ada tempat titik pertemuannya. Titik pertemuannya semu gitu. Nggak satelitnya terus nabrak dar gitu, nggak mungkin. Karena satelitnya naik, satelitnya turun gitu di waktu yang berbeda. Nah, titik temu di sini, kalau kita logikakan jarak waktunya itu kurang dari 10 hari, itu bagaimana sih logikanya? Harusnya kalau A dikurangi B, nilainya itu selisihnya 0 harusnya. Ya enggak? Selisihnya 0, bedanya 0. Gitu. Karena diasumsikan ketika lewat ke atas dan ketika lewat dari ke bawah, itu waktunya itu hampir sama, kondisi lautnya dianggap hampir sama, sehingga ini nilainya harusnya 0. Tapi yang terjadi di sini, ternyata nilainya tidak 0. Ketika nilainya tidak 0, maka apa, teman-teman semuanya? Maka kita harus mencari, kenapa kok tidak 0? Apa salahnya? Nah, seperti yang ini ditulis di sini ya. Ini harusnya 0. Harusnya 0. Tapi ketika tidak 0, maka ada kesalahan di dalamnya. Nah, kesalahan ini yang bisa kita cari. Oh, berarti kalau ada selisih 0,5, sedangkan semua kesalahan itu sudah kita hilangkan, sisain 1, berarti 0,5 ini gara-gara kesalahan ini dong. Oke. Ingat rumus yang tadi ya, SSH sama dengan H dikurangi dengan S dikurangi dengan error orbit, error instrumen, error atmosfer, error dari kondisi laut, dan juga bukan bias ya, bisa dibilang random error atau error yang kita tidak tahu kenapa begitu ya, atau redundance, bukan redundance ya, iya benar redundance, atau residual gitu. Nah, ketika semuanya sudah dihilangkan, kita sisakan 1, ternyata memang benar-benar nggak 0 nih. Nah, berarti itu adalah kesalahannya ada di situ. Mirip kayak harusnya 1 dikurangi 1 itu sama dengan 0. Tapi ketika 1 dikurangi 1 kok nggak sama dengan 0, maka ada yang salah. Nah, salahnya itu bisa diatributkan kepada sesuatu. Nah, dari atribut sesuatu tadi, kita bisa melakukan yang namanya penyesuaian terhadap data MSS yang mau kita pakai tadi. Oh, ternyata ada penyesuaian sebesar 0,0005 meter. Ya udah, MSS-nya dikurangi 0,00005 meter.
Itu yang biasa kita lakukan ketika kita mau mencari sebuah koreksi yang paling baik untuk sebuah area. Itu yang kemarin saya lakukan di S2 saya, dan ini yang sedang saya lakukan di S3 saya. Di PON ini. Gitu. Mencari kesalahannya. Gitu. Ya mirip kayak orang Indonesia ya, sukanya kepo kan, nyari-nyari kesalahan. Biasanya. Tapi ini nyari kesalahan dari altimetri, biar hasilnya bisa membuat data altimetrinya menjadi lebih baik lagi, khususnya untuk area Indonesia. Dan untuk MSS, ya berarti nanti MSS-nya akan semakin mepet ke geowit begitu, teman-teman semua. Kita kembali ke PPT buku yang tadi. Crossover adjustment. Selain crossover adjustment, ada yang namanya, teman-teman, mana tadi? Nah, weighted least square objective analysis, alias dibuat least square. Kita harus ingat sama-sama ya, rata-rata itu adalah least square paling sederhana. Kalau di depan kata-kata least square-nya itu ditambahin seperti ini ya. Pak, screen-nya masih yang PPT, Pak. Oh, masih PPT? Sorry. Oh iya, masih PPT. Saya ulang ya. Rata-rata itu sebenarnya udah least square. Tapi kalau least square udah ditambahin kata-kata weighted, objective gitu, berarti artinya least square-nya menjadi lebih complicated, teman. Secomplicated apa sih? Mari kita kembali ke PPT yang tadi saya berikan kepada kalian. Least square analysis ada di sini. Oh tidak, least square analysis ada di PPT yang satu. Semua PPT ini seingat saya sudah saya berikan kepada kalian. Kalau ternyata belum, nanti bisa saya berikan lagi di Google Classroom. Ya ini, kalau kalian lihat di sini ya, ada yang namanya interpolation and grading. Nah, ini ada cara yang paling mudah. Interpolation itu juga salah satu cara untuk least square juga. Paling mudah adalah nearest neighbor. Ya udah, kalau ada data di sini nggak ada nilainya, tapi nilai terdekat itu 5, ya udah di sini berarti 5. Di sini ada 4, di sini ada 5, ya ini nilainya bukan 4 tapi bukan 5 tapi 4 gitu. Itu kan nearest neighbor, mengambil data terdekat. Tapi juga bisa menggunakan weighted mean of data. Maksudnya gimana weighted mean itu? Misal, kita punya kotak seperti ini rekan-rekan semuanya. Titik tengahnya di sini. Nah, di dalam kotak ini itu ada 4 data. Data yang ini nilainya 5, data ini nilainya 6, data ini nilainya 7, data ini nilainya 1. Perhatikan jaraknya. Ini paling dekat, ini agak dekat, ini agak jauh, ini yang paling jauh. Artinya ketika kita melakukan perata-rataan untuk kotak ini, tidak serta-merta 6 tambah 5 tambah 7 tambah 1 bagi 4, enggak. Tapi kita berikan bobotnya. Bobot, ingat Pak Satrio bilang apa? Total bobot haruslah 1 gitu ya. Jadi misalnya ini kita kasih bobot 0,5. Oke. Ini kita kasih bobot 0,2, 0,2 dan 0,1. Berarti gimana? Nanti 5 kali 0,5 plus 4 kali 7 kali 0,2 plus 8 kali 0,2 plus 1 kali 0,1. Nah, itu nanti hasilnya adalah dipakai untuk titik yang ada di tengah sini. Itu namanya weighted mean. Seperti yang tadi dibilang di buku ya. Weighted least square objective analysis. Salah satunya adalah pakai. Kayak paling mudah tadi di rata-rata biasa aja ada. Yang selanjutnya adalah menggunakan nearest neighbor atau weighted mean. Apakah ada metode yang lain, Pak? Wih, banyak sekali. Bisa menggunakan weighted average seperti yang tadi saya bilang tadi atau weighted mean gitu ya, teman-teman. Bisa menggunakan yang namanya, kalau Anda bisa lihat di sini adalah, saya sih biasanya ya kalau buat MSS tuh selalu pakai weighted average. Biasanya ini yang paling mudah. Kalau ternyata nggak ingin pakai weighted average, di slide selanjutnya ada satu metode yang cukup merepotkan, tetapi cukup bisa mewakili. Ketika kita bicara sebuah surface atau permukaan itu kan pasti antara satu dengan yang lain itu kayak berhubungan. Kalau kita bicara mean sea level ya kan cuma gini doang. Kalau kita bicara mean sea surface bisa jadi naik turun. Artinya ketika kita mau membuat local surface modeling,
maka kita mengibaratkan datanya tidak 2 dimensi, tapi bisa 3 dimensi, 4 dimensi, 6 dimensi. Ini kan cuma 2 dimensi ya. Ini 4 dimensi, 5 dimensi, 6, 7 dimensi, dan begitu. Seperti spesifiknya adalah seperti ini. Nah, kalau Anda lihat di sini ya, hanya ada 2 saja. Inclined plane. Ini ada hyperbolic surface. Ini ada 4 degree of freedom-nya, dan sebagainya. Jadi pembuatan sebuah surface-nya itu tidak hanya dianggap lurus gini doang, bisa jadi begini, bisa jadi begini, bisa jadi muter-muter, terserah Anda. Tapi ingat kata-kata merah di sini. Polinomialnya semakin besar, biasanya berosilasi. Osilasi itu maksudnya apa? Berosilasi itu adalah permukaannya menjadi seperti ini. Begitu teman-teman. Padahal seharusnya permukaannya nggak gitu. Permukaannya itu misal sebenarnya itu hanya gini aja. Tapi gara-gara kalian melakukan sebuah proses yang namanya over deterministik, jadi over gitu ngitungnya ya. Saya nggak mau kalau polinomialnya cuma 2 atau cuma 3. Saya mau 1.000.000 polinomialnya. Nah, jadi alay gitu. Yang harusnya cuma warna pink, ternyata jadi warna merah. Merahnya alay lagi. Banyak banget karena kan ketika polinomialnya 1.000.000 kan berarti oscillate-nya itu sangat-sangat kecil frekuensinya. Sangat besar frekuensinya, panjang gelombangnya sangat kecil. Maksud saya seperti itu. Itu adalah salah satu cara untuk mencari MSS. Mari kita lihat setelahnya pada tidak ada. Begitu teman-teman. Itu cara untuk mendapatkan yang namanya MSS. Sampai sini bingung? 9:21 masih ada 19 menit lagi. Mungkin ada yang tanya, MSS gunanya untuk apa, Pak? Nah, tadi sudah saya jelaskan. Sebagai pendekatan pertama dari yang namanya geowit. Sebagai orang geodesi, kita harus mikir, oke, di laut itu geowitnya gimana? Di laut itu gravity field-nya gimana? Ya, salah satu pendekatannya adalah pakai MSS. Tapi ingat, MSS tidak serta-merta menyelesaikan masalah pergeowitan. Karena itu hanyalah pendekatan pertama saja. Silakan teman-teman, kalau ada yang masih mau ditanyakan atau bingung, bisa disampaikan ke saya. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan Jen. Gimana Jen? Tadi tuh masih agak penasaran gitu Pak sama yang crossover adjustment. Nah itu kan menggunakan dua lintasan atau dua apa sih namanya tadi? Ya, 2 lintasan, atau kalau dalam bahasa altimetri 2 ground track. Nah, apakah berarti dalam hal akuisisi datanya kita harus menggunakan satelit yang sama gitu Pak? Ya, asumsinya berasal dari satelit yang sama. Dan jarak antara pengamatannya kurang dari 10 hari. Gimana Jenny? Satu satelit yang sama atau 2 satelit yang sama? 1 satelit yang sama. Jadi misal satelitnya lewat ke atas hari ke-1, muter, ternyata lewat ke turun itu hari ke-5. Nah, itu bisa digunakan crossover analysis. Karena waktunya kurang dari 10 hari. Oke, Pak. Gitu. Tapi kalau mau menggunakan 2 satelit yang berbeda, itu bisa, tetapi nanti harus melakukan proses yang namanya kalibrasi, bukan kalibrasi. Ya, cross calibration terlebih dahulu, karena bisa jadi satelit yang diluncurkan oleh ECO misal gitu, dan satelit yang diluncurkan oleh EGA itu parameternya beda. Satunya ellipsoidnya GRS 80, satunya ellipsoidnya EGM 08, kan nggak bisa disamakan. Kalau mau disamakan, EGM dan GRS-nya harus disamakan dulu dan sebagainya, koreksinya harus sama dulu dan sebagainya. Itu namanya cross correlation. Tapi secara logika bisa. Dan itu yang mau saya lakukan di disertasi saya itu nanti. Jadi buat crossover analysis tidak hanya untuk 1 satelit misi saja, tapi untuk banyak misi satelit. Sehingga nanti hasilnya jadi lebih banyak, sehingga nanti ketika hasilnya lebih banyak, bisa mewakili laut lebih baik. Ya. Gimana? Ada yang mau ditanyakan lagi?
Untuk saat ini cukup Pak. Sebenarnya masih ada yang mau saya tanyakan, cuman bahasanya belum bisa saya sampaikan gitu. Nanti saja Pak. Bahasanya belum bisa disampaikan gimana? Maaf ya, saya sambil ngomong dulu. Maksudnya gimana? Bahasanya belum bisa disampaikan. Jadi, Berarti untuk koreksi yang kita lakukan tadi untuk rata-rata itu dilakukan karena adanya variasi waktu nggak sih Pak dari ininya? nah, itu pertanyaan yang bagus sekali ya. Diasumsikan apabila waktunya kurang dari 10 hari, maka tidak ada variasi dari datanya. Kalau ada variasi di datanya, berarti ada kesalahan di datanya yang harus dikoreksi. Kesalahannya berasal dari yang tadi saya bilang, ada 4 jenis kesalahan itu. Tetapi ketika kita bicara, kita mau merata-ratakan itu untuk menghilangkan apa sih? Sebenarnya bukan untuk menghilangkan kesalahan, tapi menghilangkan efek. Karena kalau kita bicara, kalau kalian ingat, kalau Jenny juga mungkin ingat, pendekatan pertama dari Geowit itu kan muka laut yang tenang begitu kan, muka laut yang tidak terdapat gaya apapun. Nah, mencari MSS, merata-ratakan MSS itu menghilangkan gaya-gaya yang bekerja di dalamnya, gitu. Baik gaya pasang surut dari bumi itu sendiri, dan sebagainya yang tertulis di sini. Bentar ya, saya draw di sini. Nah, ini. Nah, ini bukan error ya. Ini efek yang dihilangkan ketika kita mengubah SSH yang ada di atas ini menjadi MSS di bawah sini. Sorry. Di bawah sini. Iya, saya. Begitu, Jenny. Kira-kira. Oke Pak, paham Pak. Makasih Pak. Yuk, terima kasih. Satu lagi mungkin kalau ada yang mau bertanya, sebelum saya lanjutkan sedikit menuju ke Gravity Field. Karena waktunya tidak cukup, tampaknya nanti saya akan jelaskan sebisa saya sebelum 9.40 mengenai Gravity Field. Baru nanti pekan depan kita akan bertemu insya Allah di waktu yang sama untuk melanjutkan Gravity Field dan Ocean Tides, yang juga pasti berhubungan. Ada satu pertanyaan lagi, teman-teman? Tidak adakah? Saya deh Pak, tanya lagi Pak. Ya, silakan, Eko, gimana? Kan tadi ada banyak cara Pak untuk dapetin si MSS-nya, mean sea surface-nya. Nah, berarti kita itu bisa gunain beberapa cara atau keseluruhan itu untuk ini kan Pak, memodel pendapat apa ya? Untuk mendapatkan MSS yang mendekati Geowit ya Pak. Nah, kalau misalkan kita nggak pakai semuanya, misalkan cuma 2 nih, seperti repeat post analysis sama crossover. Kalau kayak gitu aja, boleh nggak Pak? Biasanya orang malah hanya memilih satu aja itu. Jadi itu mirip kayak kalau kita belajar di mata kuliah, nama mata kuliah sekarangnya apa ya? Metode numeris. Itu kan ada yang namanya Runge-Kutta, ada yang namanya numerical analysis, ada yang namanya Gauss-Markov dan kawan-kawan. Itu tujuannya sama. Tapi kan dalam menyelesaikannya kita hanya milih satu aja gitu. Nah, sama seperti pengukuran MSS ini. Sama seperti pengukuran MSS ini gitu. Jadi kita hanya perlu memilih satu aja. Terserah mau repeat track boleh, mau crossover analysis boleh, mau tadi local surface boleh, mau objective weighted least square juga boleh. Tapi intinya semakin complicated biasanya akan semakin bagus. Tapi ingat, jangan terlalu complicated atau overkill. Kayak contoh, kalian mau memotong tempe tapi pakai gergaji mesin. Nah, itu kan overkill ya. Kan nggak cocok maksudnya. Ya bisa, tapi kan ya nggak cocok gitu. Takutnya nanti terjadi osilasi, malah datanya jadi jelek begitu.
Pilih salah satu aja Eko, tidak perlu semuanya dipilih. Tapi kalau ada TA yang membandingkan, saya membandingkan A sama B sama C, ya boleh aja. Itu adalah sebuah hal yang valid untuk dibandingkan gitu sebetulnya. Baik, Pak. Ya, masih bisa kita lanjut sedikit teman-teman semuanya, yaitu pada materi yang selanjutnya. Waktunya tersisa 10 menit, jadi saya akan berhenti ketika 9.40. Ya, bahkan 9.35 kayak saya akan berhenti. Yaitu tentang konsep yang selanjutnya yang tadi sudah kita jelaskan, atau bukan kita jelaskan sih, kita ambil dikit. Yaitu gravity recovery atau bagaimana mendapatkan yang namanya gaya berat di laut. Tadi di awal saya sudah jelaskan dengan cukup gamblang bahwa MSS itu pendekatan pertama dari geoweight atau pendekatan pertama dari gravity field, medan gaya berat. Tetapi apakah MSS itu sama dengan geoweight? Jawabannya tidak ya teman-teman. MSS tidak sama dengan geoweight. MSS itu hanya pendekatan pertama dari geoweight. Kalau kalian lihat dari PPT yang sudah saya berikan kepada Anda, bentar, yaitu ada di sini ya. Nah, belum saya share, saya kembalikan ke sini. Nah, ya. Yang warna biru itu sea level, yang warna merah itu DOT atau Dynamic Ocean Topography. MSS itu tidak sama dengan gravity atau tidak sama dengan geoweight, tapi menjadi pendekatan pertama saja. Nah, DOT itu terjadi kenapa sih? Itu tadi wind driven currents, differences in sea water density, hal-hal yang sebagai orang geodesi kita banyak tidak tahunya gitu ya. Biasanya digunakan di bagian oceanografi atau meteorologi gitu teman-teman semuanya. Nah, bagaimana cara untuk mendapatkannya? Sebentar ya, saya kembalikan anak saya dulu. Oke, nah bagaimana cara untuk mendapatkan gravity dari DOT? Ada beberapa cara, teman-teman. Cara yang paling mudah adalah mencari DOT-nya dulu. Ketika DOT-nya udah tahu atau sudah didapatkan, seperti contoh di gambar yang sini, kita bisa mendapatkan gravity-nya. Nah, bagaimana cara mendapatkan DOT dulu? Nah, kalau dari PPT ini, seperti yang dijelaskan, ada dua cara. Yang pertama menggunakan hydrostatic equation, yang kedua menggunakan Navier-Stokes equation. Saya tidak akan banyak membahas tentang ini karena ini lebih ke teman-teman oceanografi dan meteorologi sebetulnya, lebih ke ocean current ya, atau arus laut yang dalam, bukan arus laut di atas. Kita harus tahu klimatologinya ya, kita harus tahu temperatur dan salinity-nya, kita mengintegrasi ekuasi hidrostatik yang kayak pernah saya berikan dulu. Lalu cara kedua adalah menggunakan Navier-Stokes untuk mendapatkan apa? Kalau Anda perhatikan di sini, ini ada FE, ini ada FY, lalu di sini ada FU dan FV ya, dan juga di sini ada mu kalau tidak salah, bukan mu ini apa N ini, di mana V dan U itu adalah kecepatan dari X dan Y, sedangkan N ini, yang seperti N ini gini, eta apa ya, saya agak lupa, ini adalah ketinggian dari DOT-nya itu sendiri. Nah, ketinggiannya bisa dilihat di sini. Nah, di daerah ini ternyata DOT-nya besar sekali, karena di sini kalau Anda perhatikan, di sini tuh ada yang namanya Kuroshio current. Di sini ada yang namanya Agulhas current, makanya di sini lebih besar nilainya daripada yang lain. Ini adalah cara oceanografi dan cara meteorologi untuk mendapatkan DOT. Dari DOT, kalau kita lihat di slide selanjutnya, teman-teman, nah, ini secara geodesi, DOT itu SSH dikurangi N. Kita tahu SSH, kita ingin cari N, maka kita perlu tahu DOT.
Kalau cari DOT dari metode yang sebelumnya, maka kita bisa rubah N sama dengan, ada yang tahu kalau N-nya saya pindah? SSH dikurangi DOT. Terlihat mudah, tapi ini sangat susah. Karena apa? Ini masalah telur sama ayam, teman-teman. Mana yang duluan? Biasanya dalam dunia geodesi, DOT itu diturunkan dari N. Tapi sekarang kita ingin cari N dari DOT. Nah, ini kan muter-muter ya. Sedangkan kalau kita sebagai orang geodesi mau mencari DOT dulu, pakai metodenya orang meteorologi atau orang geofisik, orang oceanografi, itu sangat merepotkan. Kenapa sangat merepotkan? Karena kita harus tahu ini tadi, Navier-Stokes, hydrostatic equation, dan temperatur salinity profile. Yang mana temperatur salinity profile itu tidak tersedia di seluruh bagian bumi. Gitu teman-teman. Itu yang susah. Kalau mau menggunakan pendekatan oceanografi atau menggunakan pendekatan meteorologi. Oleh karena itu, kita perlu menggunakan pendekatan gravity. Gimana sih cara melakukan pendekatan gravity? Melakukan pendekatan orang geodesi. Gimana Pak caranya untuk melakukan pendekatan orang geodesi? Ada dua cara. Cara yang pertama adalah menggunakan yang namanya gravity anomali dari, kalau Anda baca di bawah sini ya, nah ini teman-teman, rumusnya kelihatan membingungkan, tapi jangan takut, sebenarnya ini mudah sekali. Kalau Anda lihat, rumus dasar dari yang mau kita pakai itu sebenarnya dari sini nih. Kalau kita punya delta H, atau undulasi geoid, maka kita bisa mendapatkannya dari delta G. Delta G itu gravity anomali. Pun sebaliknya, kalau kita punya delta H, maka kita bisa mencari delta G menggunakan gaya berat normal di elipsoid, menggunakan N, dan juga menggunakan kernel I Trisula ini yang Molodensky atau inverse Stokes, teman-teman. Sedangkan ini sendiri adalah angular distance-nya. Alias, kalau kita punya delta H, kita bisa dapat delta G. Nah, gimana cari delta H? Ada yang masih ingat tadi Aulia ngomong apa di bawah? Di awal-awal banget kalau kalian ingat. Kita bisa menggunakan yang namanya, ada yang tahu? Vertical deflection atau kemiringan, slope. Ini menjadi penutup kelas saya hari ini. Ketika kita punya dua titik ya, satu titik di sini, satu titik di sini. Begini. Ini adalah titik di permukaan air laut. Begini. Di sini kita tahu jaraknya, D. Di sini kita tahu H1, di sini kita tahu H2, sehingga kita bisa cari yang namanya delta H. Delta H. Ingat teman-teman, kalau kita punya delta H, kita juga punya D di bawah sini. Nanti kita bisa cari S di sini kan. Terus kalau kita mau cari slope atau kemiringannya, baik itu dari bawah ataupun dari atas, kita juga bisa kan menggunakan trigonometri biasa, rekan-rekan semuanya. Nah, ketika kita bicara, oke, berarti di sini ada slope, ada kemiringan. Ketika kita ketemu ini namanya kemiringan, maka kita mau cari sesuatu yang namanya adalah vertical deflection. Ada yang masih ingat vertical deflection? Vertical deflection adalah selisih sudut antara garis normal gaya berat yang menuju ke pusat massa bumi dan garis normal ketika Anda menuju ke pusat bumi. Ingat, pusat massa bumi beda dengan pusat bumi. Ini namanya adalah vertical deflection. Nah, vertical deflection itu ternyata kalau diukur-ukur itu mirip dengan nilai slope yang ada di sini, teman-teman. Jadi kalau kita nemu nilai di sini,
Maka kita nanti bisa menentukan vertical deflection-nya. Vertical deflection-nya bisa kita gunakan untuk inverse Stokes di dalam sini. Nah, mungkin bingung karena masih meraba-raba ya. Tapi intinya adalah apabila kita punya data SSH di 2 tempat minimal, lalu kita bisa menemukan kemiringannya atau slope-nya dari kedua tempat yang ada SSH-nya tersebut, sesuai dengan jarak, delta H, dan juga jarak miring, maka kita nanti bisa menemukan yang namanya vertical deflection. Dari vertical deflection, kita akan bisa menemukan apa sih? Bisa menemukan delta G yang ada di bawah sini. Kita bisa nemu angular distance, sudut jarak, kita bisa dapat N ini pendekatan awal saja, dan kita bisa menggunakan gamma 0 ini ya. Gamma 0 ini dari mana? Gamma 0 ini adalah dari gaya berat normal. Jangan takut, ini biasanya malah 3 ya cacingnya. Cacing 3 lalu ada lingkaran itu sebetulnya hanyalah integrasi untuk lingkaran. Simple as that gitu. Integrasi untuk bola gitu, udah gitu aja, gampang banget. Kalau 2 ya berarti lingkaran karena 2 dimensi, kalau 3 ya berarti 3 dimensi. Udah gitu doang, santai. Jadi begitu saja teman-teman, itu adalah salah satu cara yang paling awal untuk mendapatkan gaya berat dari altimetri, yaitu menggunakan pendekatan yang namanya vertical deflection. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut di pertemuan pekan depan yang menggunakan cara kedua, yaitu delta SSH. Nah ini beda dikit. Kalau yang ini menggunakan vertical deflection secara geometrik, kalau ini delta SSH secara fisik harusnya ini nanti. Yang ini dilakukan oleh bapak-bapak dari Amerika, kalau yang kanan ini dilakukan oleh bapak-bapak dari mana namanya? Denmark. Begitu saja teman-teman, karena sudah jam 9:41, saya cukupkan, saya berikan waktu, saya mohon maaf mengkorupsi waktunya 5 menit ya, nanti kita akan selesaikan jam 9:45. Karena ada beberapa yang mau saya sampaikan. Yang pertama, kalau ada yang mau ditanya, silahkan. Bisa angkat tangan. Ada? Oke. Karena kayaknya tidak ada yang bertanya. Maka yang kedua, mau saya sampaikan bahwa ada tugas mengumpulkan, ini ya teman-teman ya, tugas mengumpulkan, boleh ini saya share dulu, GDKL. Ada tugas mengumpulkan catatan teman-teman semuanya. Nah, catatan pekan, sekarang pekan ke-10 apa 11 ya? Saya kok lupa. 11, Pak. Ya oke, berarti saya buat pekan ke-11 deh. Nah, sudah ada yang mengumpulkan, hebat sekali. Saya ganti dulu nih nanti jadi pekan ke-11. Saya berikan waktu 15 menit ya, jadi nanti maksimal jam 9:55. Karena tadi saya telat 5 menit, saya selesainya telat 5 menit, maka saya buat jadi jam 10 deadline-nya ya nanti. Gitu. Nah, di sini saya tulis 9:55 ya. Saya ganti menjadi jam 10. Sekarang saya ganti. Oke, selanjutnya adalah ada tugas teman-teman untuk semuanya tanpa terkecuali. Tugasnya sederhana saja. Kalian sudah pernah diminta untuk mendownload data altimetri belum? Belum, Pak. Belum. Karena belum, maka di sini ada berapa orang pesertanya? Ada 37, tapi di sini ada 47 orang, 36 berarti yang ikut. Silahkan Anda membentuk kelompok secara random. Untuk kelompok aja lah ya. Kalau ketua kelompok, kalau ketua kelasnya tidak ada, saya minta tolong untuk bantu ngerandomkan. Satu kelompok berisi 2 orang, dan PR pertama Anda adalah dipersilahkan untuk melakukan pengunduhan data altimetri. Terserah mau misinya apa, mau berapa cycle dan kawan-kawan. Dipersilakan untuk melakukan pengunduhan data altimetri. Nanti dalam laporannya ambil saja, bukan ambil saja, tolong jelaskan
beberapa hal berikut ini. Hal yang pertama dijelaskan adalah tugas 1 ya, titik 1, unduh data altimetri. Kelompok 2 orang. Yang dijelaskan pertama, misinya apa? Ya, misinya apa ini 5W1H ya, siapa yang punya, diluncurkan kapan, tujuannya untuk apa, lalu cara unduh bagaimana, ya, lalu visualisasi dari datanya, baik ground track ataupun data SSH atau data lain yang ingin dibuka. Tipsnya ya, gunakan BRAT atau NOAA atau Cryosat User Tool untuk unduh. Gunakan MATLAB atau Panoply untuk membuka. Gunakan MATLAB atau apalagi yang bisa, ArcMap atau Google Earth untuk visualisasi data. Oke, deadline-nya pekan depan 1 jam sebelum kita kelas ya. Deadline berarti Jumat. Tanggal berapa berarti besok? 19/11/2021 jam 15.00 WIB. 15 setelah kelas dong, sorry 13.00 WIB maksud saya. Itu teman-teman, kalau ternyata ada yang bingung silakan ngomong di grup, bingungnya apa, tugas kelompoknya masih bingung di bagian mananya, nanti akan saya bantu, saya akan berikan beberapa contoh dari hasilnya, saya berikan contoh dari cara mengunduhnya dan sebagainya. Ada pertanyaan teman-teman mengenai itu? I hope not ya, semoga tidak ada. Saya tunggu pembuatan kelompoknya. Di sini ada ketua kelas atau tidak ya? Halo? Ada ketua kelas nggak? Nggak ada, Pak. Oke, kalau tidak ada berarti saya akan buat kelompoknya habis ini setelah kelasnya selesai. Kelompoknya saya buat secara random ya. Jadi silakan berdoa semoga dapat yang baik anggotanya. Lalu selanjutnya juga ingat catatannya pekan 11. Saya tunggu jam 10 atau jam 4 sore nanti. Yang telat maka nilainya tidak ada karena saya habis ini mau langsung mau menilai ya setelah ini. Nah, ini udah ada 19 orang, 28 sedang assign. Saya tunggu starting from jam 10 saya langsung akan menilai. Biar nggak kelamaan. Biar enak kalian tahu nilainya segini. Nanti akan saya buatkan kelompoknya juga. Ada pertanyaan teman-teman? Sepertinya tidak ada. Terima kasih sudah ada yang menjawab kelas pertemuan ke banyak, cepet banget udah pertemuan ke-14. Ternyata ada 33 orang yang mengisi di pertemuan ke-11. Nanti pertemuan ke-12, 13, dan 14 akan saya hapus. Karena seharusnya belum waktunya. Tapi ini terima kasih sudah ada 33 orang yang mengisi, ada 34 orang yang masuk. Jadi ada 1 orang mungkin yang tadi lupa ngisi. Itu saja dari saya ucapkan terima kasih. Nanti rekapnya akan langsung saya berikan di kelas ini sebelum saya sholat Jumat. Itu saja. Thank you. Kalau tidak ada pertanyaan, mohon maaf mengambil waktu Anda lebih dari 9 menit. Sampai jumpa di pekan depan. Tetap sehat, tetap semangat. Salam untuk keluarga di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi waktu sini dan selamat sore waktu Indonesia. Nah. Waalaikumsalam Pak. Terima kasih Pak. Salam buat anaknya ya Pak. Ya, terima kasih. Kok tidak mau?